para muhibbin rahimakumullah. Ar-rabi' wa tis'un min asma'illah al-husna al-hadi. Yang ke-94 daripada nama Allah al-husna, yaitu al-hadi. Walladhi hada ibadahu limasalihihim ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Al-hadi itu artinya adalah dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka, kepatutan, kebagusan mereka, baik masalah kebagusan, kepatutan dunia dan maslahat ukhrawi atau akhirat. Jadi al-hadi biasa kita singkat, maknanya adalah yang maha memberi petunjuk. Karena al-hadi diambil dari asal kata huda. Huda artinya adalah ibaratun anid dalalah, satu ibarat daripada menunjukkan. Al-hadi orang yang memberikan petunjuk. Ada sedikit perbedaan antara ilmu dengan huda. Orang yang punya huda disebut hadi, orang yang punya ilm disebut alim. Setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, namun setiap petunjuk itu pasti mempunyai ilmu. Orang yang alim belum tentu dia memberi petunjuk, sedangkan orang yang memberi petunjuk itu pasti adalah orangnya alim. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh, umpamanya kalau kita hendak ke Banjarmasin lewat Pantai Hambawang. Di Pantai Hambawang itu ada anak panah ke sebelah kanan, bacaannya ke Amuntai. Kita hendak ke Banjarmasin, anak panahnya tarus ke Banjarmasin. Nah, kita melihat ada anak panah ke sebelah kanan ke Amuntai, itu ngarannya ilmu, bukan petunjuk. Kenapa? Karena kita kada ke Amuntai. Anak panah yang lurus itu ke Banjarmasin, itu ilmu sekaligus adalah petunjuk bagi kita. Ini setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, tetapi setiap petunjuk itu pasti menjadi ilmu. Para muhibbin rahimakumullah, huwallazi hada ibadahu limasalihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan baik duniawi atau kemaslahatan ukhrawi. Huwallazi hadal janina fi batni ummihi ayyatagazza biwasitati surrah. Dialah Allah al-hadi yang memberi petunjuk kepada janin di dalam perut ibu untuk memakan makanan dengan melalui perantara pusat. Jadi bayi dalam perut ibu itu dia makan makanan dengan pusatnya, bukan dengan mulutnya. Allah memberikan petunjuk kepada bayi itu agar makan jangan menggunakan mulut waktu berada di dalam perut ibu. Oleh para ulama disebutkan kenapa demikian, karena makanan bayi yang di dalam perut ibu itu adalah berupa darah dan seumpamanya, dan itu tidak patut lewat mulut yang nantinya digunakan untuk menyebut nama Allah, berselawat kepada Rasulullah dan sebagainya. Jadi Allah memberi petunjuk agar bayi itu mengambil makanan lewat surah, lewat pusatnya. Walladzi hadahu 'inda infisalihi iltiqama thadiya ummih, dan Allah pula yang memberi petunjuk kepada seorang kanak-kanak yang baru lahir itu untuk menghisap susu ibunya dengan mulutnya. Kada dilajari, kada dididik, itu si anak nang lahir bisa
mengisap susu ibunya. Itu petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, itu masalah kemaslahatan duniawiyah. Wa huwa alladhi hada awama ibadihi 'ala al-asya hatta istadallu biha 'ala mujidiha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang awam. Kepada orang-orang awam Allah beri petunjuk atas segala sesuatu daripada alam ini, sehingga mereka bisa berdalil dengan itu sesuatu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang awam kalau ditanya apa dalilnya Allah ada, pasti menjawab adanya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini dijadikan dalil adanya Allah oleh orang-orang awam, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi hada khawasa ibadihi 'ala Allah ta'ala hatta istadallu bihi 'ala al-asya, dan Allah pula yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang khusus. Allah beri petunjuk mereka itu atas Allah, sehingga mereka berdalil dengan Allah atas adanya sesuatu. Kalau orang-orang khawas itu, Allah itu menjadi dalil atas adanya alam semesta ini. Kalau orang-orang awam, alam semesta menjadi dalil bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya itu adalah merupakan huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Surat Taha 50. Artinya dialah Allah yang memberikan tiap-tiap sesuatu itu kejadiannya, kekhususannya. Kemudian dia pula yang memberikan petunjuk. Allah yang menciptakan binatang, hewan contohnya. Kemudian hewan-hewan itu Allah berikan kekhususannya. Ada yang makannya hanya bisa makan daging, ada yang bisa makannya makan rumput. Summa hada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka itu, kepada manusia, kepada hewan-hewan tersebut. Yang mana makan daging, Allah beri petunjuk untuk mencari daging. Yang mana makan rumput, Allah beri petunjuk untuk makan rumput. Yang mana makan biji-bijian, Allah beri petunjuk untuk mencari biji-bijian. Semua itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah, nama Allah yang ke-94 ini adalah Al-Hadi. Maksudnya yang memberikan petunjuk itu hanya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada selainnya, karena hanya Allah yang punya nama Al-Hadi. Kalaupun ada selain daripada Allah yang bisa memberi petunjuk, itu disebut dalam istilah majaz ngarannya. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyalurkan petunjuk lewat orang tersebut. Rasulullah bisa disebut Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk. Bukan Rasulullah yang memberi petunjuk, tapi Allah memberikan petunjuk lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ana muballighun wallahu yahdi. Ujar Nabi kita, aku ini adalah muballigh, Allah yang memberikan petunjuk. Al-Quran itu bisa disebut sebagai hadi, yang memberi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya apa? Al-Quran itu adalah saluran daripada Allah
menyampaikan petunjuk kepada kita manusia. Sedangkan yang memberi petunjuk mutlak semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa taala.